cabang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati seluruh jamaah kajian Ahad pagi PCM Banyumanik. Alhamdulillah pagi ini saya bisa silaturahim lagi di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk bisa melanjutkan kajian Islami di PCM Banyumanik. Kita sebentar lagi akan mengalami pergantian tahun baru Hijriah. Maka tema kita hari ini berkaitan dengan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Temanya menyongsong tahun baru Hijriah dengan peningkatan keimanan. Pertama kita lihat dulu peningkatan iman seperti apa, indikator peningkatan iman. Ayat yang secara jelas menyebut adanya peningkatan iman, pertama surat Maryam 76. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Maksudnya begini, Allah itu sudah memberikan petunjuknya berupa Quran dan penjelasannya sunnah-sunnah Rasul. Sekarang Quran sudah ada di tangan kita, hadis Nabi juga sudah ada di tangan kita. Supaya kita mendapat petunjuk Quran, maka kita sekarang itu harus membaca Quran, harus memahami Quran. Yang ketiga, harus ada greget untuk melaksanakan Quran. Kalau tiga ini kita lakukan, maka kita mendapat petunjuk dari Quran. Jadi orang untuk mendapat petunjuk itu orang harus menjemput bola, tidak hanya diam saja kemudian menunggu datangnya petunjuk. Jadi orang harus menjemput bola, yaitu dalam bentuk membaca, memahami, mengamalkan isi petunjuk. Kita akan dapat petunjuk. Ayat Quran itu kan isinya tiga, bidang akidah, bidang syariah, bidang akhlak. Ya, tiga-tiganya mesti kita baca, kita pahami, lalu kita usahakan untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Kita akan dapat petunjuk. Kalau kita membaca ayat akidah satu misalnya, maka kita dapat satu petunjuk. Kita baca lagi ayat syariah, kita pahami, kita laksanakan, kita dapat petunjuk yang kedua. Lalu kita membaca lagi ayat akhlak, kita pahami, kita laksanakan dalam kehidupan, maka kita mendapat petunjuk yang ketiga. Nah, jadi Allah menambah petunjuk itu bukan kemudian tiba-tiba saja tanpa modal. Ada modal yang harus kita keluarkan, yaitu kita menggunakan daya,
yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kita itu diberi 4 daya. Daya akal untuk memahami, lalu daya kolbu ini untuk bisa menerima petunjuk itu dan mengamalkan, lalu daya hidup dan daya fisik. Nah, kaitannya dengan penambahan petunjuk itu ya penggunaan 2 daya yang pertama dan kedua itu, daya akal dan daya kolbu. Akal ini untuk memahami, kolbu itu untuk bisa menerima petunjuk itu dan mengamalkan petunjuk itu. Nah, itu yang dimaksud oleh ayat ini. Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Kalau orang sudah mendapat 1, dia berusaha lagi untuk memahami yang lain, maka dia dapat 2. Kalau sudah dapat 2, dia mengkaji lagi yang lain, maka dia dapat 3 dan seterusnya. Ya, seperti Bapak Ibu sekalian mengikuti kajian di GDM ini terus menerus itu. Nah, tiap Ahad datang ke sini untuk mengikuti kajian. Dengan mengkaji, maka kita mendapatkan pemahaman. Lalu pemahaman itu kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Terus tiap Ahad kita datang ke GDM melakukan kajian, lalu kita laksanakan di dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, itu yang dimaksud Allah menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Kalau orang tidak mau datang ke GDM ya nggak dapat tambahan petunjuk itu. Nah, gitu. Mungkin malah berkurang petunjuknya, makin redup sinarnya itu. Nah, kalau orang ngajakan kajian terus, sinarnya makin bersinar itu. Nah, makin kuat sinarnya. Kalau orang lalu berhenti melakukan kajian, sinarnya redup lalu hilang, lalu mati. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi mari kita untuk mendapatkan tambahan petunjuk, kita giatkan kajian-kajian. Setelah dikaji, lalu kita upayakan untuk kita amalkan. Jadi kita mesti ada greget untuk melaksanakan tuntunan itu. Ayat kedua, surat Ali Imran 173. Alladzina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Nah, gimana ini memahami ayat ini? Sabab nuzulnya ayat, coba kita lihat ya. Di sini ada 2 kata, an-nas, alladzi qala lahumun nas, ya toh? Innan nasa. Nah, jadi ada 2 kata nas, tetapi maksudnya beda. An-nas yang pertama itu maksudnya orang yang bernama Nu'aim. Nah, jadi ada orang bernama Nu'aim. Ini ayat An-nas yang pertama itu Nu'aim. Lalu innan nasa, nas yang kedua itu presiden Mekah, namanya Abu Sufyan. Nah, jadi ayat ini turun tahun ketiga. Ini turun tahun ketiga Hijrah. Turun setelah usai perang Uhud. Jadi perang Uhud itu orang Mekah mengagresi Nabi. Lalu ditemui Nabi di Gunung Uhud
terjadilah perang Uhud. Tapi di perang Uhud ini Nabi kalah karena pasukan pemanah yang jumlahnya 50 orang itu tidak tahan BLT. Nah, gitu ceritanya. Jadi dulu ada BLT Pak, zaman dulu dengan hanya di masa Jokowi saja. Nah, dulu ada BLT itu. Gimana BLT-nya? Pasukan pemanah ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi, tetap di posisinya di bukit melindungi pasukan yang di bawah. Ini pemanah ini tetap di posisinya sampai perang betul-betul selesai. Mereka tidak boleh pergi meninggalkan posisi itu. Nah, gitu ceritanya. Lalu ketika terjadi bentrokan pertama di bawah, pasukan Nabi itu bisa membunuh pembawa panji-panji pasukan kafir. Kalau yang bawa panji-panji itu komandan, terbunuh ini, dan bisa membunuh sekian banyak pasukan yang di depan. Maka kaget pasukan Mekah ini, lalu lari. Lari ceritanya itu berbalik toh. Kalau lari kan meninggalkan harta benda itu, senjata, kemudian ransel dan sebagainya kan ditinggalkan itu. Maka pasukan yang di bawah kemudian mengambil harta benda yang ditinggalkan oleh pasukan yang berbalik tadi, yang lari, pasukan kafir itu tadi. Nah, inilah BLT-nya zaman dulu itu. Nah, gitu. Pasukan yang di atas ini, pasukan pemanah ini kan lihat itu yang di bawah kan. Wah, mereka tergoda. Ini kita kalau diam saja di atas nggak dapat apa-apa ini. Nah, gitu. Maka dari 50 orang itu 40 orang itu tergoda, lalu turun ke bawah ikut mengambil ghanimah. Yang tersisa hanya 10 orang, kepalanya, pimpinannya, dan 9 orang anak buahnya. Pimpinannya itu namanya Abdullah bin Jubair. Nah, 10 orang. Maka ini tempatnya kosong jadinya. Lah, pasukan yang terpukul lari tadi di bawah pimpinan Khalid bin Walid melihat itu posisinya kosong, maka mereka kemudian lari ngitari gunung lalu menduduki tempat itu, lalu berbalik menyerang pasukan Islam dari atas itu, dipanah itu pasukan Islam di bawah itu, sehingga pasukan Islam yang sudah kocar-kacir itu, yang tidak siap perang karena sudah menganggap menang itu, terpukul itu dari atas itu, sehingga pasukan Islam kocar-kacir, dan Nabi Muhammad tidak bisa mengkoordinasikan lagi pasukannya itu. Sudah bingung mereka ini karena ada pukulan dari atas itu tadi, sehingga total kalah. Tapi walaupun kalah, Nabi Muhammad selamat, sahabat-sahabat senior selamat, Abu Bakar, Umar, Ali, semuanya selamat, tidak ada yang terbunuh. Nah, maka kemudian usai perang itu, pasukan kafir Mekah pulang ke Mekah, Nabi Muhammad kembali ke Madinah. Nah, kemudian ceritanya ada orang Madinah namanya Nuaim. Nuaim ini umroh di Mekah. Waktu dia mau pulang ke Mekah, maka dia dititipi pesan sama presiden Mekah, sama Abu Sufyan itu. Jadi Nuaim itu dulu jadi buzzer kalau bahasa sekarang ini buzzer ini. Nah, buzzer ini, influencer ini, influencer. Dia dititipi pesan sama Abu Sufyan, dan apa namanya, bayarannya besar Pak. Hanya dititipi pesan, bayarannya itu unta Pak. Nah, gitu. Unta itu berapa harganya Pak sekarang? Sapi limusin berapa Pak? 60 jutaan toh. Ini kalau unta ya 100 juta apa boleh itu. Nah, gitu, satu unta itu. Apa pesan yang harus disampaikan? Pesannya disampaikan ke sahabat-sahabat Nabi bahwa manusia yang kedua, maksudnya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini telah menghimpun lagi kekuatan, menghimpun lagi alutsista, menghimpun lagi senjata-senjata,
menghimpun lagi logistik dan sebagainya. Pasukan logistik alutsista sudah dikumpulkan lagi untuk nyerbu kamu lagi ke Madinah. Maka takutlah kamu jangan melawan. Kira-kira begitu itu ya. Kamu jangan melawan ini. Ini Mekah ini setelah pulang ke Mekah menghimpun lagi kekuatan untuk menyerang kamu. Kamu kan barusan kalah. Kamu jangan melawan. Nah, gitu maksudnya itu. Jadi nas yang pertama itu namanya Nu'aim Buzr, yang dibayar oleh Abu Sufyan menyampaikan pesan. Nas yang kedua maksudnya Abu Sufyan itu. Nah, pulanglah Nu'aim ke Madinah menyampaikan apa yang dipesankan oleh Abu Sufyan. Nah, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berhimpun lagi untuk menyerang kamu, lengkap dengan alutsista dan logistiknya itu. Fakhshawhum, maka takutlah kamu orang Islam, takutlah kamu kepada Mekah itu, takutlah kamu kepada Mekah. Apa respon pasukan Islam itu? Fazadahum imana, tapi justru pasukan Islam itu imannya tambah kuat. Begitu mendengar berita ini, maka Nabi Muhammad kemudian mengumpulkan lagi pasukannya yang masih sakit, luka-luka dan sebagainya. Kan ini beberapa hari dari peristiwa perang Uhud itu, belum lama ini belum sembuh itu sakitnya mereka itu. Dan Nabi wanti-wanti yang boleh ikut hanya pasukan yang kemarin ikut ke Uhud. Yang tidak ikut ke Uhud nggak boleh ikut. Yang kemarin nggak partisipasi ke Gunung Uhud nggak boleh ikut. Nah, jadi diseleksi oleh Nabi. Maka pasukan yang masih pada sakit, yang belum sembuh itu semua berhimpun, lalu mengikuti perintah Nabi, lalu keluar dari Madinah untuk menyongsong pasukan Mekah tadi itu. Nah, gitu maksudnya itu. Fazadahum imana, iman mereka bertambah kuat. Jadi pertambahan iman itu berarti bertambahnya aktivitas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka lalu menyambut dengan penuh semangat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada mereka, yaitu keluar ke suatu tempat untuk menghadang kembali pasukan Mekah itu. Jadi Nabi keluar ke tempat itu. Nah, namanya itu Mardurun. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dan ternyata setelah Nabi keluar ke tempat itu menghadang pasukan Mekah itu tidak berani keluar. Gitu ceritanya itu. Walaupun mereka menang, tapi sekarang mereka tidak berani keluar untuk menghadapi pasukan Nabi Muhammad SAW. Lah, kita maksudnya begini, apa hubungannya ayat ini nanti dengan yang kita bahas? Kita itu nanti bahas hijrah. Hijrah itu kan bukan peristiwa dadakan ya. Hijrah itu kan peristiwa yang direncanakan. Nabi ketika melakukan kegiatan itu perencanaannya itu matang. Dan Nabi Muhammad itu di dalam hijrahnya itu menghimpun semua unsur yang bisa mendukung suksesnya hijrah Nabi itu. Nah, jadi manajemen Nabi itu manajemen yang betul-betul tertib dan manajemen yang betul-betul akurat, bisa dipertanggungjawabkan. Yang terlibat dalam hijrahnya Nabi itu ya, satu, dari remaja Ali bin Abi Thalib. Dari pemuda ada putranya Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abi Bakar. Dari kalangan dewasa ada Abu Bakar itu sendiri, ada Amir bin Fuhairah. Dari kalangan perempuan ada Asma binti Abi Bakar. Dari kalangan non muslim ada Abdullah bin Uraikid. Nah, jadi Nabi melibatkan semua orang yang orang-orang ini betul-betul bisa mendukung suksesnya perjuangan Rasulullah SAW. Ini bagian dari sunatullah.
Jadi sunatullahnya hukum-hukum kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Allah kepada kita semua untuk sukses itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di sini berlaku yang namanya hukum sebab dan akibat. Ini yang harus kita imani. Iman itu bukan hanya iman kepada Allah melulu, ya iman kepada Allah dan iman kepada segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukum-hukum kemasyarakatan, hukum sebab akibat yang berjalan dalam kehidupan sekarang ini. Nah, gitu yang dimaksud. Itu harus kita ikuti. Nah, hukum kemasyarakatan yang sekarang sedang berjalan itu perang antara Israel dan Iran. Israel itu kan dikenal negara yang paling hebat, perlindungannya itu juga sangat hebat. Dia punya Iron Dome, nah gitu. Oh, itu kalau ada roket yang masuk ke Israel ditembak oleh Iron Dome itu sehingga dia akan hancur di udara. Tetapi Iran kan punya siasat, gitu toh. Jadi perang itu siasat, bukan hanya Iron Dome. Nah, Iran itu kan punya roket-roket yang sudah lama-lama itu. Jadi ini untuk mancing dulu. Jadi Iron Dome bereaksi, sehingga roketnya ini karena ratusan. Iron Dome ini kan kesel ini melayani roket-roket yang tua-tua itu, kesel gitu. Lemah, baterainya itu lemah itu jadinya. Lah setelah ini Iron Dome-nya itu kesel, barulah roket yang beneran itu diluncurkan menuju ke Tel Aviv, ke Haifa dan seterusnya. Sehingga roket yang beneran ini bukan pancingan ini lolos dari Iron Dome itu. Maka kota-kota besar di Israel itu kan mengalami kehancuran dan penduduknya sekarang kan pada hijrah lagi, ngungsi lagi ke Eropa, kayak gitu. Itu maksudnya ini sunatullah. Jadi tidak hanya doa-doa, jadi perang itu harus ada siasat, itu maksudnya. Ini bagian yang harus kita imani, gitu loh maksudnya. Jadi sunatullah itu harus kita imani. Kita itu harus berpikir rasional, ilmiah, empirik. Nah, itu rasional, ilmiah, empirik. Sunatullah itu basisnya dari situ, pemikiran ilmiah, pemikiran rasional, pemikiran empirik. Nah, kalau Muhammadiyah itu kan sudah berpikir ke situ dan sudah melangkah ke situ. Maka manajemennya itu ya manajemen yang berbasis pada hukum sebab dan akibat. Itu maksud saya. Nah, jadi yang diimani Allah dan segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditetapkan oleh Allah itu salah satunya adalah sunatullah ini tadi. Coba kita lihat satu ayat lagi, tapi nggak tertulis di sini. Surat An-Nisa ayat berapa itu? Sebentar, ayatnya saya agak lupa itu nomornya. 78 apa 79 ya, 78 79 mungkin ya. Ayatnya mengatakan begini. 7879. Saya potong bagian tengahnya saja ya. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indika. Qul kulun min indillah. Nah, kalau mereka ditimpa kebaikan, mereka berkata, ini dari Allah. Dengan anggapan mereka itu dekat kepada Allah. Kalau mereka ditimpa keburukan, mereka berkata, ini gara-gara kamu. Yang disalahkan Nabi Muhammad. Jadi kalau orang mendapat keburukan, panennya gagal, perangnya kalah, pasukan Islam menderita kekalahan, maka yang disalahkan Nabi Muhammad, ini gara-gara kamu ini. Nah, gitu. Allah lalu menjawab, Kul, katakan hai Muhammad kepada mereka yang berkata seperti itu. Kalau dapat kebaikan mereka menganggap itu dari Allah, merasa dekat pada Allah. Kalau dapat keburukan yang disalahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dianggap membawa sial. Apa yang harus dikatakan pada mereka?
kulun min indillah. Katakan semua dari Allah. Nah, semua dari Allah. Gimana ini memahami? Semua dari Allah. Dapat kebaikan ya dari Allah, dapat keburukan ya dari Allah. Semua dari Allah. Maksudnya begini. Allah itu yang menetapkan sifat-sifat baik buruknya segala sesuatu. Jadi Allah yang menetapkan sifat-sifat baik buruknya segala sesuatu. Maka kalau manusia itu mengetahui sifat baik buruknya segala sesuatu itu yang ditetapkan Allah, dan dia bisa berinteraksi secara benar dengan sesuatu yang memiliki sifat baik dan buruk tadi, maka manusia akan memperoleh kebaikan. Tetapi kalau manusia tidak mengetahui sifat baik buruknya segala sesuatu, dan dia keliru di dalam berinteraksi dengan sesuatu yang memiliki sifat baik dan buruk tadi, maka dia mendapatkan keburukan. Nah, jadi masalah orang mendapat kebaikan atau keburukan itu tergantung apakah manusia mengetahui natur sesuatu sehingga responnya benar, atau dia tidak tahu naturnya sesuatu sehingga responnya itu salah sehingga dia mendapatkan keburukan. Jadi masalah mendapat kebaikan dan keburukan itu tidak langsung dari Allah yang kemudian secara otoriter menetapkan. Allah itu sudah menetapkan segala benda yang ada di alam semesta itu punya natur, punya karakter, punya sifat baik dan sifat yang buruk. Api sifatnya membakar. Kalau kita keliru menggunakan api malah bisa membahayakan kita loh. Mati listrik, lalu nyumet lilin, lalu ditaruh di atas meja begini. Ketika lilinnya habis kan yang kebakar mejanya ini toh. Mejanya kebakar, merembet-merembet, bakar segala yang ada di sekitar meja toh. Ada kasur, ada bantal, ada buku dan sebagainya. Nah, ketika itu terbakar begitu, siapa yang salah? Kan manusianya toh, karena trader dia keliru menggunakan api. Nah, gitu, api sifatnya bakar. Api didekatkan ke serbanya Pak Kiai yang bakar, didekatkan ke rumahnya orang kafir yang bakar, dekatkan ke apa saja dia bakar. Nah, masalah terbakar atau tidak itu kita itu responnya kepada api itu benar atau tidak, itu yang dimaksud. Nah, gitu. Jadi masalah orang kebakar itu bukan karena itu ditakdirkan Allah, bukan begitu. Itu persoalan orang responnya itu pas atau tidak, responnya itu benar atau tidak, itu ayatnya. Ini sunatullah, maksudnya begitu. Nah, kulun min indillah. Katakan semua itu dari Allah. Jadi maksudnya yang menetapkan sifat baik buruknya sesuatu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah manusia itu akan mendapat kebaikan atau keburukan tergantung responnya terhadap sesuatu yang memiliki sifat baik dan buruk tadi. Kalau responnya benar, pas, tepat, maka dia mendapat kebaikan. Kalau responnya itu keliru, salah, maka dia mendapatkan keburukan. Pisau itu tajam toh? Kita kalau ongot-ongot bambu, arah pisau kan ke sana toh? Ke sana. Iya, ngongoti bambu kan ke sana arah pisaunya. Kalau kita balik lalu pisaunya mengarah ke sini, lah kalau nanti arahnya ke sini lalu pisaunya itu kekencengan menggerakkannya, bisa nyabet badan kita atau itu. Jadi ketika orang kemudian kesabet pisau kan bukan salahnya pisau, itu salahnya orang menggunakan pisau, wong keliru dia itu menggunakan pisaunya itu tadi. Orang kalau makan kan pakai sendok toh, yang permukaannya itu kan nggak tajam toh. Kalau orang kok makan pakai pisau begini kan ya bisa gebeler itu lidahnya itu. Nah, itu kan kesalahan dia menggunakan pisau, bukan salahnya pisaunya itu tadi. Ya pisau memang fungsinya untuk memotong, untuk ngiris dan sebagainya itu. Itu yang dimaksud. Nah, singa itu kan buas toh.
Lah orang kok berani-berani dekati singa misalnya di taman safari, ya diterkam toh. Nah, ketika orang diterkam singa itu yang salah siapa? Ya orangnya yang kemendel itu deket-deketi singa, maksudnya gitu. Kulun min indillah. Allah yang menetapkan sifat baik buruknya sesuatu, lalu yang berinteraksi dengan sesuatu yang memiliki sifat baik dan buruk itu kan manusia. Ketika interaksinya benar, dia dapat kebaikan. Ketika interaksinya keliru, dia mendapatkan keburukan. Nah, gitu maksudnya. Racun itu kan untuk racun tikus toh. Lah kalau racunnya malah dimasukkan ke minuman bapak, lalu diminum kan ya mati toh. Yang minum Pak Kiai ya tetap mati toh itu. Ya mati. Pak Kiai kan nggak kebal terhadap racun. Nah, gitu yang dimaksud. Baik, itu namanya hukum sunatullah. Jadi yang harus kita imani dan kita laksanakan dalam kehidupan kita ya sunatullah, itu bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita maksud saya. Jadi orang bertambah imannya itu bukan hanya sekedar bertambah ibadahnya yang mahdoh, tetapi termasuk pemahaman terhadap hukum sunatullah dan kemampuan untuk mengamalkan sunatullah itu di dalam kehidupan kita, sehingga itu akan menunjang keberhasilan kita di dalam kehidupan. Nah, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berorganisasi, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, mari kita tingkatkan iman kita ke wilayah itu. Nah, gitu yang dimaksud. Baik. Yang kedua, hijrahnya Nabi. Nah, ini kita memahaminya ayat-ayat Al-Quran dengan logika kitab sirah. Nah, kalau hadis itu kan ada kitab hadis, ada kitab sirah. Kalau hadis itu pembukuan hadis-hadis Nabi dalam kitab, itu namanya kitab hadis. Kalau kitab sirah, hadis-hadis Nabi tadi yang sudah dibukukan di dalam kitab-kitab hadis itu lalu disusun secara sistematis sehingga menjadi satu alur cerita yang utuh, menjadi satu episode yang utuh. Nah, sehingga susunan hadis, susunan ayat-ayat Quran itu menjadi satu alur cerita yang utuh. Nah, itu yang maksudnya, itu namanya sirah. Jadi logika kitab sirah itu begitu. Kitab hadisnya itu membukukan hadis-hadis Nabi, kitab sirahnya menyusun himpunan hadis ini berdasarkan urutan-urutan peristiwa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sirah itu begitu ya, sirah. Nah, sekarang ayat-ayat Quran ini yang kaitannya dengan hijrah Nabi akan kita pahami dengan logika sirah itu. Nah, sehingga itu menjadi satu keutuhan cerita dari awal sampai akhir. Nah, gitu maksudnya, dari awal sampai akhir. Lah, kumpulan ayat ini kalau nggak saya jelaskan kan Bapak Ibu juga nggak paham toh, wong belum baca bahannya toh. Saya paham itu karena saya udah baca bahannya. Jadi ilmu saya dan ilmu Bapak Ibu itu hanya beda waktu. Semalam saya udah baca, Bapak Ibu kan belum, maka perlu dijelaskan. Baik. Baik, mari kita lihat. Ayat pertama. Surat Al-Mumtahanah ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala yusrikna billahi syai'a wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayyihunna wastaghfir lahunallah innallaha ghafurur rahim. Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, baiat, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, satu,
tidak akan mencuri 2, tidak akan berzina 3, tidak akan membunuh anak-anak mereka 4, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka 5, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik 6. Maka terimalah janji setia mereka, terimalah baiat mereka, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, ini ayatnya. Gimana ini ceritanya? Ayat ini dulu dipakai oleh Nabi ini untuk apa? Ceritanya dulu tahun ke-10 dan tahun ke-12 dari kenabian, jadi masih periode Mekah ya. Periode Mekah itu 13 tahun. Ini tahun ke-10 dari kenabian dan tahun ke-12 dari kenabian. Itu ada 2 delegasi Madinah yang datang ke Mekah menemui Rasulullah. Delegasi pertama jumlahnya 12 orang. Delegasi kedua jumlahnya 72 orang. 70 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, mereka datang ke Madinah, ke Mekah itu untuk berbaiat kepada Nabi, mengikuti agama Islam. Itu maksudnya, mengikuti agama Islam. Maka mereka dibaiat oleh Nabi setelah mereka berjanji untuk tidak melakukan 6 perkara tadi. Nah, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka. Nah, gitu ya. Tidak mengadakan dusta yang mereka adakan antara kaki dan tangan mereka. Tidak bermaksiat kepada Rasul dalam hal kebaikan. Setelah mereka sepakat untuk meninggalkan 6 perkara ini, maka mereka kemudian dibaiat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu ceritanya. Maka kalau ayat ini kita baca sesuai konteksnya, ayat ini menjadi hidup. Nah, gitu ya, ayat ini menjadi hidup. Jadi baiat yang dilakukan Rasul kepada mereka setelah mereka bersumpah untuk tidak melakukan 6 perkara yang dilarang oleh agama ini. Dan yang paling utama di sini adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiat pertama jumlahnya 12 orang. Dan 12 orang ini setelah berbaiat nanti kembali lagi ke Madinah. Dan mereka inilah cikal bakal tersebarnya Islam di Madinah. Nah, cikal bakalnya dari 12 orang ini, mereka kemudian berdakwah menyebarkan ajaran Islam ke Madinah. Jadi nanti ketika Nabi hijrah ke Madinah itu tahun ke-13, di Madinah ini sudah ada komunitas umat Islam, bukan kosong sama sekali dari umat Islam. Lalu setelah itu datang delegasi yang kedua tahun ke-12, jumlahnya 72 orang. 70 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Jadi perempuan zaman itu sudah ikut berpolitik, jangan dikira sudah maju sekali zaman Nabi itu. Nah, dan Nabi membolehkan perempuan-perempuan ikut berpolitik itu, dan mereka terlibat langsung dalam kegiatan politik itu. Nah, lalu mereka ditemui oleh Nabi di Aqabah. Aqabah itu kalau sekarang dekat Jamarat. Orang kalau lempar jumrah itu di Jamarat toh. Nah, Aqabah itu di dekatnya itu. Nah, di bukit Aqabah itu ditemui Nabi malam hari, sembunyi-sembunyi. Karena kalau terang-terangan jelas ditangkap oleh rezim Mekah, oleh polisi Mekah itu ya. Nah, gitu. Ditangkap oleh polisi Mekah ini, sembunyi-sembunyi malam hari. Nabi waktu itu ditemani oleh pamannya, namanya Al-Abbas. Al-Abbas itu kakak beradik sama Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Dan Al-Abbas waktu itu belum Islam, tapi karena dia itu kerabatnya Nabi, maka dia mendukung Nabi, dia membela Nabi, tapi belum mengikuti agamanya. Dan Al-Abbas itu nanti waktu perang Badar, dia masih masuk orang musyrik, masih ikut mendukung rezim Mekah itu. Dia ikut perang memerangi Nabi Muhammad.
tapi tertangkap dia di perang Badar itu, lalu dia harus menebus kebebasannya dengan membayar sejumlah uang. Tapi setelah itu nanti dia masuk Islam dan dia menjadi sahabat yang baik. Nah gitu ya. Dan salah satu nasihatnya Nabi kepada Al-Abbas supaya jadi orang baik itu nanti dituliskan oleh para ahli hadis itu dalam sholat tasbih itu. Nah, sholat tasbih itu nasihatnya Nabi pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Al-Abbas bukan Ibnu Abbas, Al-Abbas bapaknya itu ya. Kalau kamu ingin memperoleh kebaikan-kebaikan, lakukan sholat tasbih yang jumlah rakaatnya itu sekian banyak, jumlah tasbihnya sekian banyak. Nah gitu, itu ada di hadis itu. Baik, jadi ini nemani Nabi. Maka lalu diadakan rapat di situ dan semua orang di situ diberi kebebasan untuk berbicara, tidak ada yang diinterupsi, semua silakan berbicara. Nah, jadi inti pembicaraannya waktu itu orang-orang Madinah itu minta kepada Nabi Muhammad supaya beliau itu berkenan hijrah ke Madinah. Mereka bilang begini, dakwah di Mekah itu tidak kondusif karena rezimnya terlalu kuat dan tidak memberi ruang kepada Nabi untuk berdakwah, dan mereka tidak mengakui kebebasan beragama. Yang boleh disebarluaskan itu hanya agama paganisme, hanya agama syirik. Tauhid tidak boleh disebarluaskan. Mereka bilang dakwah di Mekah tidak kondusif. Nabi ini butuh dukungan yang kuat dan butuh tempat untuk berlindung. Dan dukungan yang kuat itu dan tempat berlindung itu ada di Madinah. Nah, kami siap untuk mendukung dakwah panjenengan wahai Nabi lahir batin. Nah gitu, tenaga, pikiran, jiwa kami akan gunakan untuk mendukung dakwah. Mereka bilang begitu. Maka mohon Nabi hijrah saja ke Madinah. Lalu Al-Abbas bilang begini, "Hei orang-orang Madinah, kalau kamu minta kepada Muhammad hijrah dan Muhammad nanti hijrah beneran ke Madinah, apa kamu siap kalau kamu diagresi oleh orang-orang Mekah? Pasti orang Mekah akan mengagresi kamu, karena kekuatan Mekah itu secara akal lebih kuat daripada kekuatan Madinah." Mereka menjawab, "Kami siap lahir batin menanggung segala resiko yang mungkin kami hadapi, karena kami menjamin kedatangan Nabi dan karena kami menjamin kelangsungan dakwahnya Nabi Muhammad di Madinah." Mereka bilang begitu. Oke, jadi Nabi sudah dapat jaminan toh, kalau berhijrah ke Madinah maka betul-betul akan didukung secara penuh oleh orang-orang Madinah. Lalu orang-orang Madinah bertanya begini, "Wahai Rasulullah, kalau baginda nanti dakwahnya di Madinah sudah berhasil karena dukungan kami, apakah baginda nanti akan balik lagi ke Mekah, berkumpul lagi sama orang-orang Quraisy di Mekah?" Nabi menjawab, "Tidak. Aku akan tetap tinggal di Madinah bersama kalian. Nah, di mana kalian hidup, nah, aku akan selalu bersama-sama dengan kalian." Nah, jadi dua pihak sudah mendapatkan jaminan. Nabi mendapat jaminan kalau hijrah akan mendapat dukungan penuh. Orang Madinah sudah mendapat jaminan Nabi setelah dakwahnya berhasil tidak akan balik ke Mekah, tapi tetap akan tinggal di Madinah. Itulah kesepakatannya antara dua pihak. Jadi Nabi memutuskan untuk hijrah ke Madinah itu tahun ke-12, hijrahnya tahun ke-13. Jadi yang namanya hijrah itu sudah direncanakan, bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Nah, bukan seperti Israel diroket oleh Iran lalu pada pergi, bukan begitu, sudah direncanakan sebelumnya itu oleh Nabi Muhammad. Nah, ini ayat pertama. Ayat kedua, surat Al-Maidah ayat 7. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu allazi wathaqakum bih idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur.
Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu ketika kamu mengatakan kami dengar dan kami taati, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui isi hatimu. Nah, ini ayat kalau kita tidak tahu sebab nuzulnya dan konteksnya, ya ngambang pemahaman kita. Tapi kalau kita tahu ini konteksnya kan perjanjian tadi antara orang Madinah dan Nabi Muhammad, Aqobah pertama dan Aqobah kedua. Nah, jadi baiat Aqobah pertama dan baiat Aqobah kedua, terutama yang kedua itu. Jadi di sini ayatnya mengatakan begini, ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian antara delegasi Madinah tahun ke-12 tadi yang jumlahnya 72 orang dengan Nabi Muhammad yang telah diikatnya dengan kamu. Nah, jadi dalam benak kita harus terbayang ini baiat Aqobah kedua antara orang Madinah yang berjumlah 72 dengan Nabi Muhammad. Ketika kamu mengatakan, nah, kamu orang-orang Madinah tadi, kami dengar dan kami taati. Nah, jadi mereka sepenuh hati mendengar, menerima apa yang disampaikan oleh Nabi, dan sepenuh hati mereka menaati apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui isi hatimu. Nah, jadi perjanjian ini, baiat Aqobah kedua, itu sangat bersejarah dan menentukan perjalanan hidup umat Islam di kemudian hari. Nah, jadi ditentukan dari situ, jangan dikira, maka diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, jadi baiat Aqobah 1 dan 2 tadi udah saya sampaikan, semua peserta baiat itu bebas berbicara, dan baiat itu terlaksana dengan rapi, penuh kerahasiaan, dan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur. Apa itu? Pembelaan secara total kepada perjuangan Nabi Muhammad, lahir batin jiwa raga. Nah, gitu, harta benda semua dikorbankan dalam rangka untuk menunjang keberhasilan dakwahnya Rasulullah. Nah, jadi mengandung nilai-nilai yang sangat luhur. Maka wajar kalau baiat Aqobah kedua tahun ke-12 itu diabadikan di dalam Quran, direkam, dan perlu kita renungkan. Nah, gitu maksudnya, perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Nah, dari data sejarah, nanti kita ini melihat setelah nanti Nabi hijrah ke Madinah, ya. Data sejarahnya 72 orang yang ikut perjanjian Aqobah kedua itu, 70 orang di antara mereka terlibat dalam perang Badar. Ini agresi pertama orang-orang Quraisy ke Madinah. 70 orang ikut perang. Berarti mereka konsisten dengan perjanjian yang telah diikat dengan Nabi. Yang kedua, 30 orang di antara mereka terlibat dalam semua perang bersama Rasulullah. Kan perangnya banyak toh, disusul dari satu perang ke perang yang lain, puluhan kali perangnya itu. 30 orang terlibat dalam semua perang bersama Rasul. Lalu sepertiganya gugur sebagai syuhada, baik di masa Nabi Muhammad maupun masa-masa sesudahnya. Jadi mereka betul-betul konsisten dengan perjanjian Aqobah kedua tadi. Lalu yang lain, yang 2/3 terlibat dalam semua aktivitas yang menunjang tersebarnya nilai-nilai Islam. Jadi kalaupun nggak ikut perang, tapi mereka aktif berjuang di luar medan peperangan untuk menunjang tersebarnya nilai-nilai Islam. Jadi pembagian tugas kalau begitu ini, ya. Lalu yang keempat, 2 perempuan itu, yang satu namanya Ummu Imaroh Nasibah bin Ka'ab, ini ikut dalam perang Uhud, dan di perang Uhud itu dia mendapatkan 12 luka. Sungguhan ini perempuan ikut perang di perang Uhud itu. Lalu yang satu namanya Asma binti Amr,
ini berjuang dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi dia tidak ikut perang, tapi dia berjuang di luar medan peperangan dalam rangka untuk menegakkan nilai-nilai agama Islam. Nah, makanya peristiwa Aqabah kedua ini peristiwa yang sangat bersejarah yang perlu kita renungkan setiap saat. Nah, gitu maksudnya. Baik, ini surat Maidah ayat 7. Lalu kita lihat berikutnya. Kapan Nabi Muhammad itu hijrah? Kita baca ayat 30 surat Al-Anfal. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, tadi kita sampaikan keputusan Nabi untuk hijrah itu ditetapkan pada tahun ke-12 ketika Nabi Muhammad menerima delegasi Madinah yang berjumlah 72 orang yang meminta Nabi hijrah ke Madinah dan mereka siap mendukung perjuangan Nabi. Maka Nabi kemudian memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nabi mengiyakan akan hijrah ke Madinah. Tetapi waktunya kapan? Kan belum ditetapkan. Kapan waktunya mau hijrah itu? Nah, maka momentum Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah setelah orang-orang kafir Mekah itu membuat makar. Jadi tekanan kepada Nabi dan umat Islam di Mekah itu makin hari makin kuat. Lalu puncak dari tekanan kepada Nabi itu ketika orang-orang kafir Mekah membuat tipu daya, makar. Ini ayatnya, makar. Isi makarnya ada 3. Menangkap Nabi dan menawan sehingga Nabi tidak bisa beraktivitas seperti para aktivis itu yang ditawan di masa Jokowi itu kan banyak toh, sehingga mereka tidak bisa bersuara itu. Nah, tidak bisa beraktivitas. Di masa Pak Harto aktivis yang ditangkap ditawan kan banyak itu. Nah, gitu tanpa pengadilan itu. Nah, sehingga mereka tidak bisa beraktivitas. Nah, gitu. Bahkan ada yang hilang, tidak diketahui kemana itu. Nah, gitu. Nah, Nabi pertama ditawan, yang kedua dibunuh, yang ketiga diusir dari Makkah. Tapi dari 3 itu yang diputuskan lalu yang kedua membunuh Nabi. Dan dalam rangka untuk membunuh Nabi itu, maka rezim Mekah ini kemudian memerintahkan kepada setiap kabilah untuk mengirim 1 pemuda. Nah, jadi 1 kabilah 1 pemuda, sehingga dari himpunan berbagai kabilah itu terkumpul puluhan pemuda. Tugasnya apa? Tugasnya itu mengepung rumah Nabi, kemudian menangkap Nabi, kemudian mengeksekusinya, membunuh Nabi. Nah, gitu. Tugasnya itu. Ini menurut akal harusnya sukses ya. Menurut akal harusnya sukses. Wong satu negara atau itu mengejar 1 orang saja itu, dan orangnya ada di dalam kota. Jangan lupa orangnya di Mekah itu, bukan di luar Mekah itu. Tidak bisa lari itu Nabi Muhammad itu. Nah, maka pada malam pengepungan itu Nabi Muhammad kemudian kan menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di ranjangnya. Ini tindakan mengelabui ini ya, siasat ini ya, siasat itu. Seperti Iran tadi mengirim rudal-rudal yang kuno-kuno untuk mancing Iron Dome. Nah, tapi setelah kesel Iron Dome-nya baru dikirim rudal yang beneran itu. Nah, jadi ini siasat Nabi untuk mengecoh orang-orang Mekah. Ali bin Abi Thalib diminta tidur di ranjangnya. Dan setelah turunnya ayat tadi, surat Anfal 30, Nabi Muhammad juga sudah mengontak Abu Bakar. Jadi di siang hari bolong ketika orang-orang itu tidur, Nabi pergi ke rumah Abu Bakar
menyampaikan kepada Abu Bakar ini waktunya hijrah ke Madinah. Nah, maka Nabi dengan Abu Bakar kemudian bersepakat untuk bersembunyi di gua itu. Nah, selama 3 hari. Dan nanti pada hari keempat Nabi dan Abu Bakar itu baru bertolak menuju ke Madinah. Dan Nabi juga sudah menyiapkan kendaraan untuk pergi ke hijrah itu. Abu Bakar sudah membeli 2 ekor unta, 1 untuk Nabi dan 1 untuk Abu Bakar sendiri. Lalu Nabi bertanya, yang untukku ini berapa harganya? Abu Bakar bilang, itu hadiah dariku untukmu. Tapi Nabi tidak mau menerima hadiahnya itu. Nabi tetap tanya, berapa harganya? Aku akan bayar harga unta yang kamu beli. Karena itu Abu Bakar kemudian menjelaskan harganya dan Nabi membayar harga unta itu tadi. Ini apa artinya? Orang dalam perjuangan jangan mencari keuntungan. Nah, sekarang kan banyak itu orang berjuang itu tapi mencari keuntungan. Nah, gitu. Bukan tujuannya itu untuk membangun bangsa dan negara, cari keuntungan. Nah, ikut kampanye-kampanye supaya nanti jadi apa misalnya. Nah, kan gitu. Nah, banyak tahu ini sekarang yang jadi apa-apa itu orang yang tidak kompeten dalam tugas-tugas yang akan dilaksanakan itu. Nah, jadi direktur BUMN, jadi komisaris dan sebagainya itu. Wah, coba daftarnya banyak sekali itu. Orang yang tidak kompeten dalam bidang yang akan ditangani itu. Nah, itu orang mencari keuntungan dalam perjuangan. Nah, Nabi tidak memberi contoh pada kita. Orang berjuang itu orang harus siap berkorban jiwa dan raganya itu. Baik, jadi Nabi itu sudah membuat perencanaan dan Nabi Muhammad juga sudah mengontak seorang musyrik Mekah namanya Abdullah bin Uraikid. 2 unta yang dibeli itu lalu dititipkan pada Abdullah bin Uraikid ini. Dan Abdullah bin Uraikid ini orang musyrik Mekah yang paham jalur Mekah Madinah, baik jalur yang biasa dilewati kafilah maupun jalur-jalur yang lika-liku yang tidak biasa dilewati oleh kafilah Mekah itu. Nah, jadi Abdullah bin Uraikid ini pakar tentang rute perjalanan Mekah Madinah. Disewa oleh Nabi, dititipi unta sampai waktu unta itu nanti akan digunakan. Dan dia nanti juga ikut hijrah memandu Nabi Muhammad dari Mekah sampai ke Madinah itu. Nah, Nabi juga sudah menugasi Abu Bakar untuk mengontak putrinya Asma binti Abu Bakar, menyiapkan bekal yang cukup untuk perjalanan antara Mekah sampai ke Madinah. Asma binti Abi Bakar itu. Nabi juga nanti nugasi budaknya Abu Bakar yang sudah dibebaskan itu namanya Amir bin Fuhairah. Ketika Nabi sembunyi di gua, dia ditugasi untuk menggembalakan kambing di bawahnya gua itu. Untuk apa? 1, untuk memberi minum susu kepada Nabi dan Abu Bakar. Yang kedua, untuk menghapus jejak orang yang pulang pergi keluar masuk menuju ke gua. Karena nanti Nabi menugasi anaknya Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Bakar, ini pemuda, untuk bertugas mencari informasi. Kalau siang hari dia ke Mekah cari informasi apa yang dilakukan oleh orang Mekah dalam rangka untuk mencari keberadaan Nabi itu. Kalau malam dia ke gua melaporkan kepada Nabi. Besoknya siang dia ke Mekah lagi, malamnya dia ke gua, terus melaporkan begitu. Karena dulu belum ada handphone toh. Nah, jadi dia pulang pergi menuju ke gua. Nah, jejaknya itulah yang dihapus oleh kaki-kaki kambing yang digembalakan oleh tadi. Nah, Amir bin Fuhairah tadi itu. Jadi kalau penjenengan baca hijrah itu luar biasa manajemennya Nabi itu, siasatnya Nabi itu luar biasa. Bagaimana Nabi itu berhasil untuk hijrah, dan sebelum hijrah beliau berhasil sembunyi dan tidak diketahui oleh orang-orang Mekah itu tadi. Nah, gitu. Nah, jadi malam pengepungan Nabi kemudian menugasi Ali tidur di ranjangnya.
Dan sebelum itu Nabi keluar dari rumahnya, Nabi itu membaca surat Yasin ayat 9, itu suratnya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghsaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nah, jadi ini ayat sirap ini, kira-kira begitu ya. Jadi orang-orang yang mengepung itu disirap oleh Nabi. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghsaynahum fahum la yubsirun. Nabi lalu mengambil segenggam pasir lalu disiramkan, disaburkan di sekitar rumah beliau itu. Maka orang-orang yang mengepung kemudian tidur. Nah, itu ceritanya, ini tidur ini dengan sirapnya Nabi itu. Penjenengan mau coba ini ayatnya dipakai nyirap. Nah, dicoba ini ya. Nah, gitu. Maka kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tibbun Nabawi, itu dia bilang begini. Tibbun Nabawi, ada kitab susunan Ibnu Qayyim. Akan ada dua. Yang satu susunannya Suyuti, yang satu Ibnu Qayyim. Di situ dia bilang begini. Mantra-mantranya orang-orang non muslim saja mandi toh, punya daya magis toh, apalagi Quran. Itu kalau orang tahu kunci-kuncinya, maka daya magisnya Quran itu lebih dahsyat dibanding mantra-mantranya orang-orang non muslim. Coba orang Hindu, orang Buddha punya mantra toh, kalau digigit ular gimana itu ngobatinya, kan ada mantranya itu. Nah, gitu maksudnya itu. Mantra mereka saja punya daya magis, apalagi Quran itu daya magisnya itu lebih dahsyat. Nah, tergantung kita sekarang tahu nggak ini kuncinya ini. Kata Ibnu Qayyim, ibarat orang mau buka rumah itu, anak kuncinya itu pas apa enggak dengan lubang kuncinya itu. Kalau pas ya terbuka kuncinya, kalau enggak pas ya enggak terbuka itu kuncinya. Nah, itu ya Tibbun Nabawi, silakan baca itu bukunya, menarik itu ya. Nah, baik, ini ayatnya dibaca oleh Nabi, lalu mereka tidur, lalu Nabi keluar dari rumah itu. Nah, sehingga pagi harinya ketika mereka masuk rumah itu, yang ada bukan Nabi, tapi yang ada itu Ali bin Abi Thalib. Dan Ali juga ditanya oleh mereka, tidak tahu ini kemana Nabi itu. Baik, itu kita baca ayat berikutnya. Hukum kemasyarakatan dalam hijrah Rasulullah. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, ini hukum kemasyarakatannya, ayat bagian tengahnya itu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu kaum sampai kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksud ayat ini begini. Pelaku perubahan itu dua oknum. Pertama, Allah dalam bentuk menurunkan tuntunan, menurunkan nilai-nilai yang kemudian harus dipahami oleh manusia. Nah, jadi pelaku pertama adalah Allah dalam bentuk menurunkan tuntunan. Pelaku yang kedua adalah manusia dalam bentuk
memahami tuntunan itu lalu melaksanakannya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi dua pelaku di sini, bukan hanya satu pelaku. Nah, sampai masyarakat mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ini dipahami oleh para ulama adalah sikap mental. Maka kalau orang itu mau mengubah satu masyarakat yang dimulai dari pribadi-pribadi, pertama yang harus diubah itu adalah sikap mentalnya. Sikap mental itu bisa berubah dengan memberi input-input yang sesuai dengan arah perubahan. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau kita ingin mengubah satu orang ini berpaham fatalis, supaya dia berpaham dinamis. Gimana ngubahnya? Input, dia dikasih input-input yang akan mengubah cara dia berpikir sehingga dia akan bergerak secara dinamis itu. Gitu yang dimaksud. Jadi mengubah orang itu mengubah alam pikirannya dengan memberikan input yang relevan dengan arah perubahan yang dikehendaki oleh orang itu. Nah, gitu yang dimaksud. Kalau kita ingin mengubah masyarakat itu menjadi masyarakat Islam, maka nilai-nilai Islam itu harus kita masukkan di dalam alam pikiran mereka, sehingga pemikiran mereka ya sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga sikap mental yang sudah Islami itu akan melahirkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, itu yang dimaksud. Sama dengan Pak Ahmad Dahlan ingin mengubah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berpikir ilmiah, rasional, dan empirik. Maka Pak Ahmad Dahlan kemudian memahami Quran sesuai arah yang dia gariskan. Kan begitu toh? Dimulai dari surat Al-Ma'un. Jangan hanya dibaca, tapi ini harus diimplementasikan. Ya, harus membangun panti-panti asuhan itu. Maka orang-orang yang ada di panti dipenuhi kebutuhan materialnya, dipenuhi kebutuhan fisiknya, dipenuhi kebutuhan rohaniahnya, pendidikan, dipenuhi kebutuhan kesehatannya, sehingga anak-anak yatim piatu ini akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang sempurna seperti anak-anak yang tidak yatim piatu. Kan begitu maksudnya. Nah, gitu. Kalau nggak ada Pak Dahlan kan nggak ada gerakan itu toh maksudnya. Nah, jadi Pak Dahlan memahami Quran, lalu pemahamannya itu dialirkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi Muhammadiyah itu tadi. Maka kalau orang Muhammadiyah nggak paham pemikirannya Pak Dahlan itu ya kacau jadinya. Nah, gitu. Maka orang-orang NU yang kerja di lembaga-lembaga Muhammadiyah itu harus diberi input supaya mereka juga berpikirnya begitu. Kan gitu maksudnya. Nah, kan banyak tuh orang NU yang kerja di Romani, di Muhammadiyah, tapi alam pikirannya masih NU karena nggak diberi pencerahan. Nah, maka itu harus diberi pencerahan. Gitu caranya. Ada nggak yang dititipkan di sini di antara mereka itu supaya dicerahkan alam pikirannya itu? Mencerahkan berpikir, bukan ganti agama. Wah, gitu, bukan ganti agama. Agamanya tetap Islam, bukan agama Muhammadiyah ini ya. Nah, gitu. Orang sering salah paham ini. Nah, gitu. Baik. Di kampung saya itu ada orang NU. Dia kerja di satu kantor. Pimpinannya Muhammadiyah. Dan pimpinannya itu kan sering jemput saya kalau saya ngaji di Pedurungan. Lalu dia diajak oleh pimpinannya itu, ayo kita ngaji sama Pak Zuhad di Nurul Komareh Pedurungan. Nah, ya di depannya, tapi tidak pernah mau berangkat. Nah, punya selidik, kenapa kok nggak berangkat ini? Takut
kalau ikut ngaji Pak Zuhad jadi Muhammadiyah. Nah, nanti alam pikirannya diubah, digeser. Nah, itu jadi Muhammadiyah. Nah, gitu. Itu orang tetangga saya itu ada tuh, takut bener itu, nggak berani itu ikut ngaji sama saya, itu nanti jadi Muhammadiyah. Nah, padahal ngajinya kan bukan Muhammadiyah, itu ngajinya kan Quran. Nah, tapi cara memahaminya itu kan rasional, ilmiah, dan empirik. Begitu loh maksudnya itu. Banyak yang takut, Pak, jangan dikira. Nah, gitu. Oke, jadi hukum kemasyarakatannya itu di situ ya. Allah tidak akan mengubah satu kaum sampai kaum itu mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Ma bi anfusihim itu sikap mental. Dan sikap mental itu bisa berubah dengan cara memberi input yang sesuai dengan arah perubahan yang dikehendaki. Nah, kalau kita ya inputnya apa? Memberikan pemahaman rasional, memberikan pemahaman ilmiah, memberikan pemahaman empirik kepada masyarakat yang kita bina itu, kepada peserta didik di lembaga-lembaga kita itu, sehingga alam pikirannya akan menjadi rasional, ilmiah, dan empirik. Kalau orang berpikirnya begitu, maka diajak maju itu gampang. Tapi kalau alam pikirannya itu dogmatik, tidak rasional, ilmiah, empirik, diajak maju itu sulit. Ini kan sudah takdir, kan gitu. Memang kita mundur, udah ditakdirkan oleh Allah, nah gitu. Kapan majunya? Ya nunggu takdir, kan gitu jadinya. Nah, ini tidak ilmiah itu kalau begitu. Ini sulit diajak maju. Nah, jadi salah satu problem Indonesia sulit maju itu karena masyarakatnya sebagian besar alam pikirannya masih begitu. Maka yang ada istighosahan itu jadinya. Nah, itu mencerminkan alam berpikir, maksudnya begitu. Nah, gitu. Ya toh? Oh, itu masalah. Nah. Oke. Ayat berikutnya. Surat Isra ayat 76. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Wa idzan la yalbasuna khilafaka illa qalila. Dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri ini, Mekah, untuk mengusirmu daripadanya. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal melainkan sebentar saja. Nah, Bapak Ibu kalau membaca penjelasan ayat ini diterjemah Kementerian Agama, ada yang bawa nggak? Quran terjemah Kementerian Agama, tidak ada. Nah, coba nanti dilihat ayat 76 ini setelah terjemahan di bawahnya ada garis, lalu ada anotasi. Anotasi itu catatan terhadap ayat ini. Anotasinya itu kira-kira begini, maksudnya hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu semata-mata karena perintah Allah, bukan karena pengusiran. Nah, gitu ya. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu semata-mata karena perintah Allah, bukan karena pengusiran. Kenapa? Kok bukan karena pengusiran? Karena kalau hijrahnya itu karena pengusiran, mereka tidak akan tinggal di Mekah kecuali sebentar, berarti mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal setelah Nabi Muhammad itu hijrah, beliau sudah keluar dari Mekah dan sampai di Madinah. Di Mekah tidak ada apa-apa, tidak ada peristiwa orang-orang Mekah itu kemudian pada mati. Rezimnya tetap berdiri kokoh, ya toh? Pejabatnya juga tetap ada, masyarakatnya tetap hidup, nggak ada yang mati. Berarti karena orang Mekah itu tidak dihancurkan oleh Allah, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah ini bukan karena pengusiran, tetapi karena perintah Allah. Gitu loh maksudnya anotasinya itu. Nah, setuju dengan anotasi itu? Logis tak? Logis, tapi belum tentu yang logis itu benar. Nah, loh kok enggak? Nah, nanti dulu. Nah, kan tadi kita udah jelasin hukum kemasyarakatan. Coba lihat ayatnya. Liyukhrijuka. Kata yukhrid kan mengusir. Kharaja keluar, akhraja mengusir. Liyukhrijuka, untuk mengusirmu dari sana. Jika pengusiran itu betul-betul terjadi,
maka mereka tidak akan tinggal kecuali sebentar. Ada yang memahami tidak tinggal kecuali sebentar itu mereka dihancurkan oleh Allah. Seperti zamannya nabi-nabi yang dulu, umat Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah lewat air bah. Umatnya Nabi Hud dihancurkan lewat angin kenceng yang sangat dingin selama 8 malam 7 hari ya. Sab'alayalin 7 malam 8 hari ya. Bertiup terus menerus sehingga mereka mati bergelimpangan. Nah gitu ya. Kalau itu dipahami seperti itu, ya berarti orang Mekah setelah Nabi hijrah dimatikan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Karena nggak ada kematian, berarti karena perintah Allah. Nah, kalau kita memahaminya dari sisi kacamata sunatullah, hukum kemasyarakatan gimana? Nabi hijrah ke Madinah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi memperoleh kekuatan politik, sosial politik, ya kan? Pengikutnya makin hari makin banyak. Nabi lalu jadi presiden Mekah. Setelah itu pengikutnya banyak. Tahun ke-10 Nabi bisa menghimpun 10.000 sahabat. Untuk apa? Untuk digerakkan ke Mekah, mengalahkan Mekah tanpa senjata. Nah, gitu ceritanya. Tetap bawa senjata, tetapi senjata itu tidak dipakai untuk memerangi orang-orang Mekah. Datang ke Mekah secara rahasia, tiba-tiba. Sehingga begitu Nabi mendekati Mekah, kira-kira Mekah itu di sini, Nabi ini sudah sampai sana, bawah sana, Bang Jusukun sana kira-kira. Ada api unggun yang sangat besar itu. Wah, 10.000 orang, api unggunnya kan gede banget itu. Maka Abu Sufyan kan kaget gitu. Ada apa ini? Tiba-tiba ada kerumunan yang besar sekali. Maka dia keluar mencari informasi. Begitu dia keluar, maka dia ditangkap oleh Al-Abbas. Al-Abbas itu pamannya Nabi itu, yang waktu itu jadi Muslim, sudah Muslim dia, jadi pendukungnya Nabi. Dia ditangkap. Wah, ini perang toh situasinya. Nah, perang toh, orang Mekah kan memerangi Nabi toh. Nah, situasi perang. Tangkap, maka dia dihadapkan ke Nabi. Al-Abbas bilang, "Wahai Nabi, ini presiden Mekah sudah aku tangkap. Aku serahkan padamu baginda, mau diapakan ini orang?" Nah, kan gitu. Maka Nabi lalu tanya toh, "Ya Abu Sufyan, kamu itu ingin hidup apa ingin mati?" Ya kan gitu. Oh, gitu tanyanya. Iya. Gimana maksudnya? Kalau kamu ingin hidup, akuilah keesaan Allah dan akuilah aku sebagai Rasulnya. Kalau kamu ingin mati, tetap kamu dalam kekafiran, maka kamu akan dieksekusi oleh sahabat-sahabatku. Pilih satu di antara dua itu. Maka dalam situasi yang sangat genting itu, Abu Sufyan milih hidup, lalu dia bersyahadat. Kan gitu ceritanya. Nah, setelah itu Nabi bersabda, "Ya Abu Sufyan, kamu setelah ini akan aku lepas. Sampaikan pada penduduk Mekah 3 perkara. 1, yang masuk rumahmu aman. 2, yang masuk Masjidil Haram aman. 3, yang tetap tinggal di rumahnya masing-masing aman. Yang keluar memberontak akan ditangani oleh Khalid bin Walid." Nah, gitu Nabi. Nah, dia dilepas oleh Nabi. Dilepas gitu, dia pulang ke Mekah. Maka dia mengumumkan 3 itu. Maka begitu Nabi bergerak masuk ke Mekah, tidak ada perlawanan itu. Dalam situasi orang Mekah ketakutan, karena orang kalah perang itu kan diperbudak toh, ditangkapi, dijual belikan jadi budak, harta bendanya diambil sebagai ghanimah. Nabi lalu berpidato di Mekah itu. Isi pidatonya 1, antumut tulaqo. Kamu semua adalah orang merdeka. Tidak ada satupun di antara kamu yang akan dijadikan tawanan lalu diperjualbelikan. Yang kedua, harta bendamu adalah milikmu. Kami tidak akan mengambil sedikit pun harta benda yang kamu miliki. Nah, jadi nggak ada yang diambil oleh Nabi. Nah, coba. Padahal orang Mekah itu menekan Nabi 13 tahun di periode Mekah. Setelah Nabi hijrah mengagresi, gitu, mau menghabisi Nabi. Berarti kalau sampai tahun ke-8 kan 21 tahun orang Mekah memusuhi Nabi.
tapi Nabi tidak mendendam. Nah gitu, tidak mendendam. Orang Mekah itu dimaafkan semuanya, harta bendanya nggak ada yang diambil. Ini betul-betul pemimpin yang paling agung di seluruh jagat raya. Nah, tidak akan ada pemimpin yang seperti Nabi Muhammad SAW. Nah gitu. Nah kalau kita di sini jadi presiden saja sudah nggak bisa mempersatukan masyarakatnya, malah masyarakat dibelah bercerai-berai itu toh. Nah gitu, ada cebong, ada kadal, ada macam-macam itu. Nah ini masalah ini. Nah gitu, jadi pemimpin itu harus bisa mempersatukan masyarakatnya. Ya pemilu kan hanya sekedar milih, jangan kemudian setelah itu dibelah-belah. Begitu maksudnya. Nah itulah Nabi Muhammad. Tahun ke-8 beliau mengalahkan Mekah toh. Mekah jatuh, rezim Mekah jatuh, maka nilai-nilai jahiliyah selesai, digantikan oleh nilai-nilai Islam. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad mengalahkan Mekah tahun ke-8 itu, nilai-nilai Islam yang berjalan, sistem sosial, ekonomi, politik, semua sistem sosial Islami, yang jahiliyah mati. Gitu maksudnya. 8 tahun toh? Nah, jadi kalau kita membacanya dari kacamata sejarah sosial, perjalanan waktu 8 tahun itu bukan waktu yang lama. Itu maksudnya. Wa idzan layal basunah khilafaka ila qalila. Niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal melainkan sebentar saja. Jadi rezim Mekah itu hanya menunggu 8 tahun untuk hancurnya itu, gitu maksudnya. Kan sebentar toh? Gitu maksudnya. Sebentar saja kehancuran rezim Mekah itu hanya nunggu 8 tahun dari pengusiran Nabi itu dari Mekah menuju ke Madinah. Kita reformasi sudah berapa tahun? 26 tahun toh? Malah balik lagi kepada situasi yang lebih buruk dibanding waktu kita reformasi. Korupsinya merajalela dari tingkat RT sampai tingkat paling atas. Coba itu loh maksudnya. Nah gitu. Itu ya hukum sunatullahnya. Nah gitu. Jadi kita itu memahami ayat jangan letterlek harfiah. Nah itu. Jadi Nabi terusir. Ayat yang mendukung bahwa Nabi itu terusir surat At-Taubah ayat 40. Illa tangsuruhu faqad nasarallah iz akhrajahul ladzina kafaru. Nah, kalau kamu tidak menolongnya, maka sungguh Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir Mekah itu mengusirnya. Jadi Nabi memang terusir, tetapi setelah terusir itu Nabi bisa menghimpun kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Lalu dia berbalik mengalahkan rezim Mekah. Hanya dalam waktu 8 tahun rezim itu bisa dijatuhkan. Nah gitu. Dulu Ayatullah Khomeini itu diusir oleh Reza Pahlavi, lalu ke Paris itu berapa tahun ya? Sampai Khomeini kemudian balik lagi ke Iran, lalu menggulingkan rezim Reza Pahlavi itu. Nah, berapa tahun coba nanti diingat-ingat gitu ya. Nah, diingat-ingat. Nah, inilah yang namanya hukum sejarah sosial. Jadi kalau kita memakai pendekatan hukum sejarah sosial, maka hijrahnya Nabi itu ya pengusiran. Teksnya sendiri mengatakan pengusiran, liyukhrijuka id akhrajahul ladzina kafaru. Nah, perintah Allah di Quran nggak ada toh? Kamu segera pergi, ya kan nggak ada toh? Nah, nggak ada. Betul, itu hijrahnya atas izin Allah. Nah, tapi terjadinya itu melalui hukum sunatullah. Setelah makarna orang-orang Mekah itu sampai puncaknya, Nabi lalu hijrah. Setelah hijrah, beliau kemudian mendapatkan kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Lalu 8 tahun kemudian mengalahkan rezim Mekah. Nah, gitu yang dimaksud. Baik, saya kira ini ya. Inilah yang harus kita imani. Keniscayaan berlakunya hukum sunatullah di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita mau berhasil, hukum sunatullah itu harus kita pahami. Nah, sunatullah itu kan berkaitan dengan bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, menyangkut itu semuanya. Mari kita kaji dengan baik
kita hadirkan tokoh-tokoh yang paham di wilayahnya itu, sehingga betul-betul akan memberikan masukan-masukan yang positif kepada kita semuanya. Ya baik, saya kira sampai di sini.